Doa nggak boleh amin nak ya. Doa jawabnya alhamdulillah. Kalau amin nggak akan dikasih oleh Allah. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah amin itu. Apa makna amin? Moga-moga. Kepada Allah kok moga-moga? Kalau pada bapakmu baru moga-moga. Moga-moga dikasih uang tambah. Mengapa moga-moga? Karena bapakmu kadang-kadang Senin Kemis. Senin ada duit, Kemis juga tidak ada duit gitu kan. Makanya moga-moga surat ini dibalas. Tapi kalau kepada Allah, alhamdulillah, pasti kamu dijawab. Oh, Syekh ini kok bisa-bisa aja. Bukan, kata Allah itu. Jadi kalau nggak mau alhamdulillah, amin saja ya terserah, nggak dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak Panji Gumilang, seorang pemimpin dari Ponpes Al Zaitun, kembali mengemukakan satu pendapat yang menurut saya syaz ya. Jadi aneh dan gorib gitu. Tidak pernah diungkapkan oleh ulama-ulama yang mu'tabar dari kitab-kitab yang mu'tabarah. Beliau mengatakan bahwa kalau kalian mendengar doa itu ya bukan diaminkan, tetapi dijawab dengan ucapan alhamdulillah. Nah, apakah hal ini benar seperti itu? Mari kita lihat penjelasan ulama di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah jilid ke-11 halaman 111 sebagai berikut. Dalam kitab ini dikatakan bahwa at-ta'minu du'aun ghairu mustaqillin binafsihi. Ucapan amin itu merupakan doa yang tidak berdiri sendiri, bal murtabitun bi ghairihi minal ad'iyati, tetapi dia itu terikat dengan doa-doa yang lainnya. Artinya kita mengucapkan amin setelah dibacakan doa, karena amin ini kan artinya kabulkanlah ya Allah. Jadi kita memohon agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ahammil mawadhi'i allati yu'amminu 'ala ad-du'a'i fiha, di antara tempat-tempat kita diperintahkan untuk mengaminkan suatu doa adalah yang pertama, at-ta'minu fis sholati, yaitu mengucapkan amin di dalam sholat. At-ta'minu aqiba qiraatil fatihati wa 'ala du'ai fi qunutis subhi wal witri wan nazilati, yaitu mengucapkan amin ketika selesai membaca surah Al-Fatihah, ketika berdoa dalam kunut, baik itu kunut subuh, kunut witir maupun kunut nazilah. Ini adalah ucapan amin ketika di dalam sholat. Selanjutnya yang kedua, wat-ta'minu kharijas sholati, yaitu mengucapkan amin di luar sholat. Aqiba qiraatil fatihati wat-ta'minu ala du'ai fil khutbati, yaitu ketika kita selesai baca surah Al-Fatihah di luar sholat juga disunahkan untuk mengucapkan amin. Begitu juga ketika kita berdoa dalam khutbah. Jadi biasanya di khutbah bagian kedua itu ada doa, di situ boleh kita aminkan. Jamaah yang mendengarkan doa khotib itu boleh diaminkan. Wafil istisqa'i, dan ketika berdoa selesai sholat istisqa itu juga diaminkan. Nah, jadi berdasarkan pada penjelasan ulama ini, memang disunnahkan melafazkan amin ketika mendengarkan doa baik dalam sholat maupun di luar sholat. Dan inilah yang telah diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin sejak dulu hingga saat ini. Adapun jika kita menjawab doa dengan kalimat alhamdulillah, ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun para ulama. Bisa dibayangkan saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika saat kita sholat begitu imamnya selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, biasanya kita menjawab serentak amin. Lah kalau kita jawab dengan mengucapkan alhamdulillah,
nanti malah jadi mengulang surah Al-Fatihah. Ini kan akan jadi kacau gitu. Jadi begitu imamnya selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita jawab alhamdulillah. Nanti bisa keterusan jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya begitu. Nah, di dalam hadis juga disebutkan tentang keutamaan mengucapkan amin di luar salat maupun di dalam salat. Di hadisnya itu sebagai berikut ya. Qala Abu Zuhair, ukhbirukum an zalika, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin fa ataina ala rajulin qad alaha fil mas'alati fa waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastami'u minhu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awjaba in khatama fa qala rajulun minal qaumi bi ayyi shay'in yakhtimu qala bi amin fa innahu in khatama bi amin faqad aujaba fansarafa ar-rajulu alladhi sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa atar rajula faqala ikhtim ya fulan bi amin wa abshir. Yang kurang lebih artinya sebagai berikut. Abu Zuhair berkata, suatu malam kami keluar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kami melihat ada seorang yang sedang bersungguh-sungguh dalam doanya. Nabi Muhammad kemudian menghentikan langkah dan berkata, doanya akan dikabulkan jika dia menutupnya. Seseorang kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, dengan apa ia menutupnya, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, dengan amin, karena jika ia menutupnya dengan amin, maka doanya akan dikabulkan. Orang yang bertanya tersebut segera pergi untuk menemui orang yang bersungguh-sungguh dalam doanya tadi, kemudian berkata, wahai fulan, tutuplah doamu dengan amin dan bergembiralah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ini sudah secara jelas ya, secara gamblang menjelaskan kepada kita bahwa ucapan amin disunnahkan sebagai penutup doa, baik itu di luar sholat maupun di dalam sholat. Jadi setiap kita berdoa disunnahkan mengucapkan amin setelah selesai doa tersebut. Lalu dalam hadis lain juga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin fa innal malaikata taqulu amin wa innal imama yaqulu amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya, jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, karena malaikat akan mengucapkan pula amin tatkala imam mengucapkan amin. Siapa saja yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan amin malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengucapkan amin ketika selesai membaca surah Al-Fatihah. Ini adalah dalil-dalil yang jelas, diturunkan dari hadis-hadis yang sahih, lalu dipaparkan oleh ulama-ulama besar dalam kitab-kitab mu'tabarah. Jadi jika saudara kaum muslimin mempunyai akal yang sehat, itu dapat digunakan untuk memilih apakah mengikuti pandangan Bapak Panji Gumilang yang tanpa dasar, ataukah mengikuti penjelasan para ulama dengan dalil-dalil yang sangat kuat. Pada akhirnya, keputusan mengikuti suatu pendapat dalam agama kembali kepada diri kita masing-masing. Kami pribadi lebih yakin dan lebih tenang untuk mengikuti para salafus salih dan para ulama-ulama yang muktabar ketimbang mendengarkan uraian dari Bapak Panji Gumilang ini. Demikian, ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.